Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Bagaimana dengan kabar kalian? Tentu saja baik-baik saja ya. Dan semoga kalian sehat selalu serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi tentang bahaya narkoba dan dampaknya. Ya. Kemudian tujuannya itu agar kalian dapat memiliki pemahaman akan jenis bentuk narkoba dengan benar serta memiliki perasaan positif untuk mencegah dampak negatif dari narkoba. Mengenal narkoba atau dalam bahasa Inggrisnya itu drugs. Apa itu narkoba? Narkoba itu bukan singkatan dari nasi rames karo bakwan ya, seperti kalian sering buat guyonan itu, tetapi narkoba itu narnya itu narkotika, ko-nya psikotropika, dan BA-nya itu bahan atau zat adiktif. Kemudian narkoba itu sendiri adalah semua zat padat, cair maupun gas yang dapat dimasukkan ke dalam tubuh baik secara oral atau diminum, dihirup maupun disuntikan, yang dapat merubah fungsi dan struktur tubuh, mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba itu juga dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi secara fisik maupun psikologis. Untuk narnya dulu ya, itu narkotika, itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menurunkan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa, menghilangkan, menimbulkan ketergantungan. Kemudian zat yang termasuk narkotika antara lain ada opium, marijuana, atau ganja, morfin, kokain, heroin, dan kanabis. Kemudian ko-nya psikotropika itu adalah zat atau obat alamiah atau sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kemudian untuk zat obatnya di antara lain adalah ada sedatin atau pil KB, magado, mandara, amfetamin, ekstasi, sabu-sabu, dan LSD. Itu di samping ada contoh obat-obatannya. Kemudian BA-nya itu bahan atau zat adiktif. Itu adalah bahan lain bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan, baik secara psikologis maupun fisik. Contohnya alkohol, rokok, kafein. Kemudian bagaimana cara kerja narkoba? Narkoba itu bisa mempengaruhi susunan saraf pusat, terutama otak. Dan otak itu sendiri adalah organ yang dapat memberikan informasi tentang siapa diri kita, apa yang sedang kita kerjakan, dan apa yang telah kita lakukan. Susunan saraf pusat atau SSP juga mengendalikan beberapa fungsi penting organ tubuh yang mengatur detak jantung, tekanan darah, pernafasan. Fungsi ini juga terpengaruh jika seseorang menggunakan narkoba, dengan kata lain orang lain ikut berubah fungsinya. Kemudian narkoba dan pengaruhnya pada otak. Itu yang pertama, narkoba mempengaruhi cara kerja sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Kemudian otak adalah organ yang menerima dan memberi informasi. Susunan saraf pusat itu mengendalikan beberapa fungsi tubuh, tekanan darah, denyut jantung, nafas. Kemudian otak itu mempunyai ribuan sel yang menerima pengaruh narkoba yang bisa berbeda pada tiap orang, sehingga bisa menghasilkan efek yang tidak sama pada setiap pengguna. Tujuan, cara, dan bagaimana narkoba digunakan. Yang pertama, tujuannya itu sebenarnya untuk merasa lebih baik dan mencari hal-hal yang menyenangkan. Banyak orang menderita dari kegelisahan sosial, stres yang berhubungan dengan disorder, dan depresi. Yang kedua, meningkatkan kinerja tubuh. Yang ketiga, rasa ingin tahu
dan terbawa oleh lingkungan pergaulan. Biasanya umur remaja sangat rentan dalam hal ini, atau seperti menguji keberanian. Cara narkoba digunakan itu dengan cara dimakan, dihisap, dihirup melalui hidung, disedot melalui hidung, ditempel ke kulit, disuntikan, atau melalui dubur. Terus bagaimana narkoba mempengaruhi seseorang? Itu tergantung dari yang pertama jenis narkoba yang digunakan. Yang kedua dosis, banyaknya jumlah obat. Yang ketiga frekuensi penggunaan. Yang keempat konsentrasi obat atau kandungan bahan. Dan yang kelima seberapa cepat obat itu naik ke otak. Kemudian penyalahgunaan narkoba. Mengapa sih remaja mudah menyalahgunakan narkoba? Itu yang pertama karena faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini terjadi karena yang pertama hubungan tidak harmonis dengan keluarga. Yang kedua lingkungan rawan narkoba. Yang ketiga kurangnya kontrol. Yang keempat tekanan kelompok sebaya. Yang kelima dirayu, dibujuk bahkan dipaksa. Kemudian faktor yang kedua ada dari faktor individu. Itu terjadi karena yang pertama keinginan mencoba-coba. 2 ingin diterima. 3 ikuti tren. 4 cari kenikmatan sesaat. 5 rasa ingin tahu. 6 cari perhatian atau sensasi. Dan yang keenam itu ikut tokoh idola. Kemudian faktor yang ketiga itu faktor dari zat atau obat itu sendiri. Terjadi karena yang pertama menimbulkan ketergantungan fisik atau psikis. Dan yang kedua mudah didapat. Kemudian efek dari narkoba itu terhadap susunan saraf pusat itu bisa menimbulkan stimulan, ya. Itu bisa merangsang meningkatkan kegiatan susunan saraf pusat sehingga lebih semangat dan energik. Yang kedua mempercepat proses mental. Contohnya itu yang ringan kafein, nikotin, ya, yang sedang efedrin, yang kuat amfetamin dan kokain. Efek dari stimulan itu menjadi sulit tidur, menurunkan nafsu makan dan berdebar-debar, banyak bicara, meningkatkan kesiagaan, gelisah, cepat marah, agitasi, agresif. Kemudian yang kedua menimbulkan halusinogen yang menyebabkan terjadinya halusinasi. Terus mengubah persepsi pandangan terhadap sesuatu objek. Contohnya itu ada LSD, magic mushroom, meskalin, ganja, ekstasi. Efek dari halusinogen itu efeknya sulit diprediksi. Distorsi persepsi, pendengaran, dan penglihatan, sensasi tubuh yang aneh, mengambang, otot melilit, pusing, mual, muntah, peningkatan denyut jantung, nafas, dan tekanan darah. Kemudian yang ketiga menimbulkan depresan, itu bisa menekan menurunkan kegiatan susunan saraf pusat dan memperlambat proses mental sehingga menjadi rileks. Contohnya ada alkohol, opiat, opium, kanabis, barbiturat, tranquilizer, solven. Kemudian efek dari depresan itu rasa tenang nyaman, rasa gembira oleh karena stres, mental ditekan, hilangnya rasa gelisah, bicara lambat, menurunnya koordinasi, nafsu makan meningkat, denyut jantung dan frekuensi nafas menurun. Kemudian yang keempat bisa menimbulkan analgesik. Itu obat itu bisa menghilangkan rasa sakit. Contohnya aspirin, paracetamol, heroin. Ini jenis-jenis dan efek gejalanya. Ini ada gambar ganja, sabu, ekstasi, magadon, alkohol, LSD, candu atau opium, morfin, dan kokain. Ini bentuk gambarnya. Kemudian orang yang menggunakan narkoba tentu saja matanya itu pupilnya akan semakin membesar. Ini ada gambarnya, semakin membesar sampai kayak melotot. Ini cara pecandu dalam memakai narkoba sehingga sampai sakau. Ada yang disuntikan di tangan, ada yang dihisap, dihirup, ya, sampai dia sakau.
Ini contoh dampak akibat penggunaan narkoba. Ini artis Home Alone ya, yang dulu sangat terkenal. Dia memakai narkoba yang akhirnya dia kelihatan kurus seperti orang tua. Ini untuk laki-laki dan perempuan yang memakai narkoba, yang tadinya cantik, ganteng, tambah jelek. Ini juga artis Indonesia yang pernah memakai narkoba. Kalian tidak boleh mencontoh ya. Sekali merasakan narkoba sama artinya dengan mendekati liang kubur. Jadi kalian tidak boleh sampai mencobanya, karena bisa menimbulkan kematian. Kemudian tips cara menghindari narkoba. Bagaimana cara menghindari narkoba? Yang pertama, jangan pernah mencobanya, walaupun iseng atau untuk alasan lain kecuali perintah dokter. Kemudian yang kedua, kuatkan iman, mantapkan pribadi, pakailah rasio, lebih banyak daripada emosi. Yang ketiga, jangan menghindari dari problem, tetapi hadapi, atasi persoalan sampai tuntas. Bila kalian tidak mampu, konsultasilah pada yang ahli. Yang keempat, pilihlah pergaulan yang aman, jangan yang berbahaya. Yang kelima, pilih kegiatan yang sehat, tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Ikutilah klub olahraga, organisasi sosial, dan lakukan hobi bersama teman dan keluarga. Yang keenam, gunakan waktu dan tempat yang aman, jangan keluyuran malam-malam, bersantailah dengan keluarga, berkaraoke, piknik, makan bersama, memasak bersama, beres-beres bersama, nonton bersama keluarga, dan lain-lain. Yang ketujuh, selalu berusaha menjadi pribadi yang baik, bertindak positif, bertanggung jawab. Jadilah figur sosok yang diteladani. Yang kedelapan, berusahalah saling mendengar, saling mengingatkan, dan saling memaafkan agar semakin mendewasakan pribadi masing-masing. Yang kesembilan, berbuatlah keluarga rumah tangga menjadi tempat yang paling menyenangkan, paling menenangkan, sehingga membuat betah tinggal bersama sahabat. Yang ke-10, selalu ingatkan bahwa ancaman hukuman untuk penyalahgunaan narkoba, apalagi bagi pengedar, adalah lembaga pemasyarakatan. Dan yang terakhir, yang ke-11, ingatkan bahwa narkoba itu akan merusak kerja otak, susunan saraf pusat, merusak ginjal, lever, dan lain sebagainya. Demikianlah materi tentang bahaya narkoba ya, karena narkoba itu bikin sekolah hancur, keluarga berantakan, isi rumah habis, dan masa depan kalian tidak jelas. Sekian materi tentang bahaya narkoba. Semoga bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.